Kita lihat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Perkataan Imam Syafi'i tegas dalam masalah musik. Saya nukilkan banyak perkataan ini, di antaranya lihat halaman 57. Beliau mengatakan rahimahullah dalam kitab Al-Um jilid 6 halaman 147. Beliau berkata, "Fa kullu ma lahu thamanun hakadha yuqta'u fihi idza balagha qimatuhu rubu' dinar." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seluruh perkara yang dicuri kalau punya harga dan harganya telah mencapai 1/4 dinar, maka seorang dipotong tangannya. Jadi tidak semua barang dicuri kemudian dipotong tangan, ya. Harus mencapai 1/4 apa? Dinar. 1/4 dinar ya kira-kira 1 gram lebih sedikit emas, 1 gram lebih dikit. 1 gram emas sekarang berapa kira-kira? Berapa sekarang rupiah? 1 gram emas. Berapa? Siapa yang juragan emas di sini angkat tangan? Berapa? 500.000. Sekitar 500.000 atau 600.000. Ya, kalau curinya masih 400.000, makanya tidak dipotong tangan. Makanya kalau orang curi ayam jangan dipotong tangannya, kasihan. Apalagi dibunuh, gara-gara curi ayam. Ya laporkan ke polisi. Ya. Sebagian orang gara-gara curi ayam dibunuh. Ayam harganya berapa? Sampai 600.000. Itu ayam priai aja nggak sampai segitu harganya, 600.000. Kemudian dipukul, kemudian dibakar, kemudian dibunuh. Ini tidak benar seperti ini. Kita jangan emosi kemudian menyelisih syariat Islam. Ada syariat. Jadi yang diboleh potong tangannya kalau harganya sampai rubu' dinar. Kemudian kata beliau, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mushafan kana au saifan au ghairahu. Seluruhnya, pokoknya harganya sampai 1/4 dinar, maka dipotong tangan. Apakah itu mushaf yang harganya sekian, ataukah pedang yang harganya sekian, ataukah selainnya? Kalau benda yang dicuri lebih dari 1/4 dinar, maka dipotong tangan. Mimma yahillu thamanahu. Yang penting barang-barang tersebut harganya halal. Seperti mushaf halal, diperjualbelikan. Pedang juga benda yang halal. Dan yang lain juga halal. Barang siapa yang mencuri barang halal, harganya lebih dari 1/4 dinar, maka tangannya dipotong. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa in saraka khamran aw khinziran, kalau dia mencuri bir dan mencuri babi, bir halal atau tidak? Haram. Babi haram. Maka barang siapa yang mencuri bir atau mencuri babi, lam yuqta li'anna hadha haramus tsaman. Maka tangannya tidak dipotong. Kenapa? Karena barang yang dicuri ini barang yang haram. Jadi meskipun babi dicuri 100 ekor harganya sampai 50 juta, tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena babi hukumnya apa? Haram. Meskipun bir-bir yang harganya mahal, yang sudah disimpan mungkin 120 tahun, harganya sampai puluhan juta, tetap saja tidak dipotong tangannya. Kenapa? Dia barang haram. Li'anna hadha haramus tsaman. Kata Imam Syafi'i, karena ini benda-benda yang haram. Wala yuqta fi tsamanit tumbur walal mizmar. Demikian juga tidak dipotong tangan seorang kalau mencuri seluring, mencuri alat musik, tidak apa-apa. Kecapi dicuri tidak apa-apa. Bukan apa-apa, tapi tidak dipotong apa? Tangannya. Lihat di sini Imam Syafi'i menyamakan mencuri seruling, mencuri kecapi sama seperti mencuri apa? Bir dan babi, sama-sama tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena dua benda ini benda yang haram. Kalau ada orang yang curi tidak boleh dipotong tangannya. Tidak dipotong tangannya. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata dalam mengenai hukum di antara orang-orang kafir ahli jizyah, ahli dhimmah. Imam Syafi'i mengatakan, walau kasara lahu tumburan atau mizmaran atau kabaran, kalau seandainya ada orang yang merusak alat musiknya, dirusakin, serulingnya dipatahin misalnya, gitarnya dipatahin, kata beliau, fala syai'a alaihi, maka dia tidak harus bayar apa-apa. Wa hakadha law kasaraha nasraniyun li muslim aw nasraniyun aw yahudiyun aw musta'manun aw kasara muslimun li wahid. In haula'i abtalat dzalika kullahu. Kata beliau demikian juga kalau orang Nasrani. Orang Nasrani masuk ke rumah orang muslim, dapat gitar, dia banting gitar tersebut. Dia jadikan kayu bakar misalnya. Dia ambil piano kemudian dia hancurkan. Yang masuk orang Nasrani atau orang Yahudi. Dan mereka tinggal, ini dalam ini konteks Imam Syafi'i berbicara tentang ahlu zimmah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mereka bayar jizyah. Namun seandainya mereka membuat kriminal dan mereka masuk di rumahnya seorang muslim, menghancurkan gitar, menghancurkan kecapi, piano dan lainnya, maka mereka tidak harus bayar apa-apa. Tidak ada denda. Kenapa? Karena barang-barang tersebut barang-barang yang apa? Haram. Tidak ada denda sama sekali. Makanya kalau misalnya antum masuk di toko jual alat musik, terus antum hancurkan, antum bilang, ini Imam Syafi'i bilang begini. Tidak apa-apa dihancurin. Katanya tidak apa-apa, tapi saya telepon polisi dulu. Tapi secara hukum syari antum tidak apa-apa. Tidak suruh bayar, tapi digebukin sama mereka. Intinya apa, ikhwan? Ya, intinya Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya menghancurkan alat-alat musik tidak harus bayar apa-apa. Ini alat yang haram. Mencuri juga tidak harus dipotong tangannya. Kenapa? Yang dicuri adalah benda-benda yang haram.